Kalau kita mundur 1 dekade bahkan 2 dekade lalu, pekerjaan idaman di mata banyak orang Indonesia, terutama kelas menengah ke bawah, adalah satu, jadi PNS, jadi abdi negara, pegawai negeri sipil, kerja di kantor pemerintah, pakai seragam, punya masa depan yang katanya jelas itu, pensiunan yang pasti, dan dihormati oleh lingkungan. Kenapa masyarakat mengidolakan satu pekerjaan ini? Silahkan nonton video yang pernah dibahas di channel ini. Tapi sekarang, saya melihat ada yang berubah. Diam-diam, tanpa deklarasi resmi, tanpa pengumuman di televisi, pekerjaan idaman itu tergeser. Dan yang menggantikan posisinya, dalam pengamatan saya, adalah bekerja di luar negeri, terutama di Jepang dan Korea, minimal Taiwan. Ini bukan survei nasional, ini bukan hasil riset kuantitatif, tapi ini adalah sesuatu yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan dalam percakapan sehari-hari, dalam obrolan warung kopi, dalam status Facebook tetangga, dan dalam semangat anak-anak muda yang lebih ingin belajar bahasa Jepang ketimbang ikut bimbel CPNS. Dulu, orang yang jadi PNS itu dielulukan. Ada tetangga yang lulus jadi guru langsung bikin syukuran kecil-kecilan. Ada yang kerja di kelurahan, bawa motor dinas, langsung naik pamornya. Tapi sekarang, orang-orang masih menghargai status PNS, tapi tidak lagi memujanya. Tidak ada lagi semacam aura spesial yang dulu lekat dengan status ini. Ada yang justru membandingkan, membuat perbandingan gaji PNS yang nggak seberapa itu dengan gaji kerja di Jepang yang bisa mencapai lebih dari 30 juta sebulan. Kalimat semacam itu makin sering saya dengar, bukan dari 1-2 orang, tapi dari banyak pihak, dari banyak tempat. Ini menarik, ini bukan sekedar fenomena ekonomi, ini adalah pergeseran kultural. Ini adalah cerita tentang bagaimana masyarakat mengubah impiannya, bukan karena tanpa sebab, tapi karena mereka merasa realitas tak lagi sesuai dengan kesan-kesan lama. Kalau kita telaah lebih dalam, gaji memang jadi faktor utama dalam pergeseran ini, dan saya tidak sedang bicara tentang kerakusan, tapi tentang kalkulasi. Ketika harga rumah makin tidak masuk akal, ketika harga sembako terus naik, ketika BPJS makin ribet, dan ketika orang melihat bahwa menjadi PNS tidak lagi menjamin kebutuhan hidup, maka muncullah pemikiran rasional, cari jalan lain, Jepang dan Korea, lalu menjadi simbol jalan lain itu. Kenapa dua negara itu? Karena mereka membuka peluang kerja besar-besaran. Mereka punya sistem pemagangan yang legal, dan karena informasi tentang kerja di sana menyebar dengan cepat melalui media sosial, lewat agen-agen penyaluran, dan lewat testimoni teman yang sudah lebih dulu berangkat. Dan jangan lupa, mereka bayar dalam yen dan won, yang saat dikonversi ke rupiah bikin mata orang bersinar. Meskipun untuk menembus ke sana sangat sulit, bahkan banyak yang menunggu lama atau gagal di tengah jalan. Ada jalan lain, ke Taiwan. Tinggal bayar dan menunggu penempatan. Perkara bahasa, bisa belajar sambil berjalan. Ini bukan berarti jadi PNS itu sudah tidak diminati, tapi citra itu sekarang harus bersaing. Dulu, menjadi pegawai negeri adalah satu-satunya jalan untuk hidup mapan secara legal dan terhormat. Tapi sekarang, peta itu sudah berubah. Status terhormat tidak lagi datang dari profesi, tapi dari gaya hidup dan daya beli. Dan kerja di Jepang menawarkan itu semua. Uang besar, cerita petualangan, pengalaman internasional, dan tentu saja foto-foto Instagramable di Shibuya atau Kyoto. Ini hal yang tidak bisa ditawarkan oleh kantor kelurahan, sekeras apapun kita menghargai fungsinya. Terkait dengan fenomena ini, konsep habitus dari Pierre Bourdieu sangatlah relevan. Habitus dalam sistem disposisi yang membentuk cara orang berpikir, merasakan, dan bertindak berdasarkan pengalaman sosial mereka. Ketika pengalaman sosial bermasyarakat berubah, misalnya melihat sepupu pulang dari Jepang bisa beli tanah dan bangun rumah yang bagus, sementara pamannya yang jadi PNS masih ngontrak, maka habitus ikut bergeser. Cara berpikir baru terbentuk. Kalau dulu orang tua menyuruh anaknya ikut tes CPNS karena dianggap jalan hidup paling aman, sekarang orang tua yang sama justru menyuruh anaknya belajar bahasa Jepang atau Korea karena melihat bukti konkret hasilnya. Habitus adalah hal yang tertanam tapi lentur, dan pergeseran pekerjaan idaman ini adalah buktinya. Saya pernah tanya ke beberapa anak muda usia 18-25 tahun, apa pekerjaan impian mereka? Hanya sedikit yang menjawab jadi PNS, lebih banyak yang menjawab ingin kerja di Jepang atau Korea atau bahkan Australia. Mereka tahu prosesnya panjang, harus ikut LPK, belajar bahasa, ikut pelatihan kerja, bahkan harus berhutang dulu untuk biaya administrasi, tapi mereka tetap pilih itu. Kenapa? Karena menurut mereka, usaha itu sebanding dengan hasil. Bandingkan dengan tes CPNS, yang prosesnya panjang juga, tapi hasilnya tidak selalu sesuai ekspektasi. Dan yang paling mengejutkan buat saya, ada beberapa orang yang lulus CPNS lalu mundur karena akhirnya dapat kontrak kerja di Jepang. Ini bukan lagi fenomena individual, ini adalah gejala sosial.
Kita juga bisa melihatnya dari sisi narasi. Dulu narasi yang kuat adalah abdi negara. Sekarang narasi yang naik adalah pekerja keras yang sukses di negeri orang. Kita mulai mengagumi cerita-cerita tentang anak muda desa yang berangkat ke Jepang, kerja di pabrik makanan atau elektronik, lalu bisa kirim uang rutin ke rumah, lalu bangun rumah yang bagus. Cerita seperti itu sekarang lebih viral dibanding cerita tentang orang yang lolos CPNS, lalu kerja di kecamatan. Artinya, ada pergeseran dalam apa yang kita anggap inspiratif. Bukan berarti semua orang bisa dan mau kerja di luar negeri, tapi persepsi umum adalah kalau kamu bisa, kenapa tidak? Pekerjaan yang dulu dianggap berat, seperti kerja fisik di pabrik atau ladang, sekarang dianggap mulia, asalkan dilakukan di luar negeri dan dibayar dengan mata uang asing. Ini adalah ironi, sekaligus refleksi atas kondisi ekonomi kita sendiri. Kita tidak sedang meromantisasi Jepang atau Korea, kita hanya sedang frustrasi dengan apa yang ada di sini. Masalah ini juga berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap negara. Dulu, orang percaya bahwa jadi PNS itu aman karena negara akan menjamin hidupmu. Tapi sekarang, makin banyak orang yang tidak percaya itu. Bukan karena mereka benci negara, tapi karena mereka merasa negara tidak bisa lagi menjamin apa-apa, kecuali hanya prosedural. Negara jadi terlalu birokratis, terlalu lambat, dan terlalu terjebak dalam sistem yang tidak lincah. Sementara realitas hidup bergerak cepat, harga kebutuhan naik cepat, dan orang harus bisa bertahan. Jadi mereka cari jalan sendiri, dan jalan itu membawa mereka ke Jepang atau Korea. Teori lain yang bisa kita pinjam adalah teori rasionalitas Weberian. Menurut Max Weber, dalam masyarakat modern, tindakan manusia makin rasional, makin terukur, dan makin berbasis kalkulasi untung rugi. Apa yang paling untung, itu yang dikejar. Maka tidak aneh jika orang lebih memilih kerja di luar negeri yang jelas uangnya dibanding jadi PNS yang jelas SK-nya. Rasionalitas modern mendorong manusia untuk memaksimalkan hasil dengan cara yang efisien, dan dalam banyak kasus, kerja ke luar negeri menawarkan itu semua. Saya juga melihat bahwa orientasi masyarakat kita masih konsumtif. Gaji besar dari luar negeri bukan hanya soal kebutuhan dasar, tapi soal pencitraan. Banyak yang kerja di Jepang atau Korea bukan hanya karena butuh uang, tapi karena ingin terlihat sukses. Dan kesuksesan itu sekarang diukur dari bisa belanja, bisa bangun rumah, bisa posting foto di negara asing. Maka muncullah semacam standar baru, kalau kamu kerja di luar negeri, kamu keren. Kalau kamu jadi PNS, itu biasa saja. Dan itu adalah perubahan yang sangat signifikan dalam narasi sosial. Di titik ini, saya tidak ingin menyimpulkan, karena ini bukan tentang siapa yang lebih baik, PNS atau pekerja migran. Ini tentang bagaimana mimpi kolektif kita berubah, tentang bagaimana masyarakat kita menggeser orientasinya, bukan karena tren semata, tapi karena realitas yang memaksa. Ini adalah cerita tentang hilangnya kepercayaan terhadap institusi lama dan munculnya kepercayaan baru terhadap jalur-jalur yang lebih pragmatis. Mungkin kita sedang menuju era baru, di mana cita-cita tidak lagi ditentukan oleh sistem, tapi oleh kemungkinan. Dan selama kemungkinan itu datang dari luar negeri, maka kita akan terus melihat orang-orang pergi, bukan karena mereka tidak cinta tanah air, tapi karena mereka ingin hidup yang lebih masuk akal. Terima kasih.